Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Nurmawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling. Di sini saya Hana Yasmin Supairo akan menjelaskan hasil dari pengamatan yang sudah saya lakukan kemarin. Nah, pengamatannya itu terkait permasalahan yang ada di anak sekolah dasar. Dengan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah bimbingan konseling. Oke, lokasi layanan bimbingan dan juga konseling yang saya lakukan yaitu di rumah salah satu anak yang berinisial B. Nah, yaitu di daerah perumahan Durensawit di Jakarta Timur. Nah, saya melakukannya itu pada tanggal 26 Juni 2025 pada hari Kamis. Nah, mengapa saya pilih anak tersebut? Karena anak ini adalah salah satu murid ngaji saya, yang dimana saya melakukan ngaji private yang biasanya saya datang ke rumah anak tersebut. Nah, hal tersebut sangat memungkinkan untuk melakukan observasi langsung terhadap lingkungan anak tersebut, apalagi di lingkungan rumahnya. Dengan cara observasi ini, saya perlu memahami latar belakang emosional anak tersebut, kondisi hubungan dengan orang tua, serta sejauh mana keterlibatan orang tua dalam proses belajarnya. Saya memahami masalah anak ini melalui pendekatan personal, yaitu dengan cara observasi langsung dan juga wawancara secara mendalam terhadap anaknya. Nah, selain itu juga saya mengumpulkan informasi tambahan dari salah satu pembantu yang ada di rumahnya. Nah, teknik non-tes yang saya lakukan yaitu adalah observasi terhadap lingkungan rumahnya dan juga sedikit wawancara kepada anak tersebut. Nah, observasi ini dilakukan secara sistematis dengan mencatat perilaku anak saat berinteraksi di dalam rumahnya. Nah, selain itu juga wawancara dilakukan secara terbuka kepada anak tersebut dan juga salah satu pembantunya, yang dimana anak ini menunjukkan perilaku pendiam, kurangnya percaya diri, minimnya interaksi sosial. Dan kalau misalkan dari segi akademiknya, anak ini tuh kurang fokus apa yang lagi dia kerjakan atau apa yang lagi dia lakukan. Dan juga dia sering mengalami penurunan nilai, mungkin dia kurangnya adanya motivasi dalam belajarnya. Nah, faktor utama dari hal tersebut adalah minimnya peran orang tua dalam kehidupan akademik dan juga emosional siswa. Nah, orang tua yang sibuk bekerja dan tidak menyediakan waktu yang khusus untuk mendampingi anak dalam belajar maupun berkomunikasi itu sangat berpengaruh pada anak tersebut. Apa yang sudah saya amati, anak ini sangat butuh peran orang tua karena orang tua anak ini itu mau ibu maupun ayahnya itu sibuk bekerja. Ibunya pun sering sekali ke luar kota atau ke luar negeri dan ayahnya juga sangat sibuk pada pekerjaannya. Jadi anaknya ini dia biasanya di rumah itu dengan salah satu kakaknya itu cowok. Kalau kakaknya itu sudah SMP dan juga salah satu pembantunya. Jadi dia itu sering di rumah dengan abang dan juga pembantunya. Jadi bertemu dengan orang tuanya itu dia jarang. Nah, layanan yang saya berikan yaitu berupa konseling individual kepada anak tersebut dan juga konseling terhadap orang tuanya. Nah, selain itu juga saya melakukan koordinasi yang dilakukan dengan kakaknya, yaitu untuk memberikan dukungan terhadap anak tersebut dalam lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah agar anak tersebut tetap semangat belajar dan juga termotivasi. Adapun solusi yang diberikan yaitu dapat memberikan dukungan emosional langsung kepada anak melalui konseling, serta mendorong orang tua agar lebih terlibat dalam aktivitas belajar anak. Selain itu juga dapat menyusun jadwal belajar sederhana di dalam rumah dan juga
menyediakan ruang komunikasi terbuka antara anak dan juga orang tua. Nah, efektivitas dari solusi tersebut yaitu anak mulai menunjukkan perubahan perilaku seperti lebih aktif dalam berbicara dan juga dapat menyampaikan pendapatnya. Nah, selain itu juga orang tua juga mulai menyediakan waktu di malam hari yaitu untuk menemani anaknya belajar, meskipun hal tersebut masih dalam tahapan gitu. Dengan hal tersebut, saran saya adalah pihak sekolah rutin melakukan kunjungan rumah atau home visit pada siswa dengan kasus yang serupa. Nah, serta memberikan edukasi rutin terhadap orang tua mengenai pentingnya peran keluarga dalam dukungan atau keberhasilan akademik dan juga mental anak-anak. Dengan hal ini, saya merekomendasikan adanya kolaborasi antara guru kelas, guru BK, dan juga orang tua. Selain itu, jika memungkinkan, sekolah dapat mengundang psikolog pendidikan untuk kasus dengan dampak yang lebih dalam. Baik, cukup sekian penjelasan dari hasil observasi dan juga wawancara saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.